Akhirnya nikah, akhirnya ditinggalin itu bini tuanya, akhirnya habis semua diporot duitnya, bandanya habis, jatuh miskin, bangklak balik lagi ke bini tua. Walau jalan gak diangkut, pinggir jalan bang, sempoyongan, kena hujan, ya kan begitu kan. Akhirnya ada mobil lewat ditabrak, diger, jatuh, bawa ke rumah sakit kan. Baru udah ketobat, lagu soundtracknya ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku, kau duakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang teknisi ekornya turunin, efeknya turunin, suara asli aja ya. Halo, cek sound. Nah, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimin ulama, para guru, para kiai, para asatidzah terkhusus yang ada di panggung ini, mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan selalu kesehatan lahir dan batin. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, dan ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Terkhusus yang sama kita hormati Sahibul Bait, Kakanda Bapak Haji Jamburi beserta istri dan keluarga, dan segenap guru-guru kiai yang hadir, diantaranya tadi guru kita yang sudah memberikan nasihat buat kita, Al-Mukarram Mabina Kiai Haji Muhammad Lutfi Zawawi selaku Ketua Umum FUHAB Forum Ulama dan Habaib, dan Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Al-Habib Ali Kuitang yang baru saja meninggalkan acara kita karena masih ada acara lagi, dan jamaah ibu bapak hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya makmuman saja sama beliau Abi Ki Haji Lutfi bahwa malam ini kita hadir memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444H dan haul orang tua kami Haji Jawiyah binti Haji Jaya dan almarhum Haji Sehur bin Haji Lege. Yang bawah belum almarhum, masih ada semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini, doa-doa kita dari mulai pembacaan zikir, surah Yasin, khatmul Quran, serta doa-doa yang kita panjatkan malam ini, kesemuanya itu pahalanya disampaikan untuk almarhum dan almarhumah serta almarhumin wal marhumat yang dihaulkan malam ini. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, bicara haul saya teringat Al-Imam Abu Duraid pernah berkata, innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun haditsan hasanan limawa'a. Kata beliau, orang kalau udah gak ada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang kau tinggalkan.
Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita tiada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhum dan almarhumah udah ninggalin kita. Berarti beliau sudah ninggalin cerita-cerita kebaikan-kebaikan untuk anak, cucu, mantu, dan keluarga, serta orang banyak. Maka kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Maka kita yang lagi hidup nih masih bikin cerita. Ceritalah yang baik-baik, bikin cerita yang cakep-cakep. Sebab nanti kita meninggal dunia diceritain kebaikan-kebaikan kita. Maka ceritain kebaikan orang yang sudah meninggal dunia itu dianjurkan. Gak boleh kita ngomongin kejelekan orang yang sudah gak ada. Kecuali kalau yang mati orang kafir. Kalau ada orang kafir mati, kita omongin kejelekannya, nggak ngapa-ngapa. Enggak. Mana buktinya? Fir'aun kita omongin mulu kejelekannya. Bahkan kejelekan Fir'aun ditulis tuh. Sifat, karakter, lagunya, tengiknya semua ada di Quran. Diceritain semua. Kan tadinya Fir'aun cuma raja biasa, Bang. Karena pengikutnya begitu setia mengeluh-eluhkan, akhirnya lama-lama dia mangkak hidungnya. Kemudian dia ngaku, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Tadinya mah raja biasa, karena didukung mulu, didukung, akhirnya kan dia mangkak tuh, nggak mau berhenti jadi raja, akhirnya pengen kuasa, ngaku jadi Tuhan. Makanya berkuasa jangan lama-lama. Ngerinya kan lama-lama ngaku Tuhan. Udah cukup 2 periode, jangan dipandang tambahin lagi. Aku sih kagak nyinggung sama-sama ini mah 2 periode. Kalau kesinggung berarti baper dia. Jadi orang yang sudah meninggal dunia jangan kita omongin kejelekannya. Udhkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan orang yang udah gak ada. Malam ini almarhum dan almarhumah kita bikinin haul. Kenapa? Karena mengenang kebaikan-kebaikan beliau. Kita yang masih hidup nih lagi bikin cerita. Maka bikin cerita yang bagus-bagus, jangan bikin cerita itu-itu mulu. Kayak sinetron Indosiar. Dan ceritanya kebaca banget kan itu. Cerita hati sang istri. Udah kebaca itu. Pacaran, ketemu, kawin, bahagia, naik karirnya di kantor, jadi orang hebat. Ada sekretaris cakep, dideketin, demen, akhirnya aja nikah, akhirnya ditinggalin itu bini tuanya, akhirnya habis semua diporong duitnya, bandanya habis, jatuh miskin, bangklak balik lagi ke bini tua. Walau jalan gak diangkut, pinggir jalan bang, sempoyongan, kena hujan, ya kan begitu kan. Akhirnya ada mobil lewat ditabrak, pinggir, jatuh, bawa ke rumah sakit, dah baru ketobat, dah lagu soundtracknya ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Burung darah kita doang. Hah? Diri. Sayang bangku ini. Kenapa diri di bangku kali ini? Jadi kita yang masih hidup lagi bikin cerita. Maka ini haul bermanfaat buat siapa?
Pertama, manfaat haul buat orang yang dihaulkan malam ini. Almarhumah Ibu Haji Zawiyah binti Haji Jaya, almarhum Kong Baba Haji Sehur bin Haji Leke. Ini dua-duanya. Ini adik saya ini. Girang gembira beliau dapat kiriman doa dari anak, cucu, menantu, keluarga, dan jamaah yang hadir malam ini. Kenapa? Karena memang kita pasti akan nyusul seperti almarhum dan almarhumah yang kita haulkan. Ini kita semuanya. Beliau girang gembira dapat kiriman doa. Makanya ruh orang-orang tua kita yang udah nggak ada, Bang, itu pada datang ke rumah kita. Kapan? Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran. Adanya di depan pintu rumah kita, ngelihat anaknya doain apa enggak, baca Yasin apa enggak, Fatihain apa enggak. Ketika dikirimkan doa malam-malam tersebut, girang gembira, alhamdulillah, senyum orang-orang tua kita. Maka ketika kita datang ke ziarah ke kuburan, itu mereka semua penghuni kubur melihat kita, siapa yang datang, kita yang nggak bisa melihat. Maka ketika datang ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu semua penghuni kubur jawab salam kita, waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger kagak jadi ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dengar dia waalaikumsalam, lu nyampe. Itu surat Yasin habis kita lempar. Tasnya pada putus hampar-hamparan. Lari dah sudah putus hidup kita. Maka inilah sebaik-baik yang dia minta para almarhumin wal marhumat. Kenapa? Orang mati dalam kubur kayak orang tenggelam di laut. Orang kalau tenggelam di laut, Bang, dikasih apa aja gak mau. Dikasih duit 2 karung, dikirimin handphone yang mahal iPhone 14. Gak mau. Yang dia mau apa? Ban mobil yang dari kompak. Girang dia. Kenapa? Buat pelampung. Sama orang meninggal dunia itu apa? Yang taziru da'watan nabi wa ummihi wa sahabati ajmain. Dia menunggu kiriman doa dari bapak, ibu, saudara-saudaranya, anak-anaknya. Maka malam ini beruntunglah punya putra putri anak yang mau doain orang tuanya. Datang ke kuburan jangan setahun sekali doang. Lebaran doang datang, pengki di bawah, pacul di bawah, ada korek kuburan mana? Penggasar anak goblok. Pembangunan ditawain sampai 3 plastik kuburan, semua diuruk kuburan emaknya, siramin air mawar jadi 3 ember, emaknya jadi lagepan. Udah begitu bukan doain di kuburan, diajak ngomong kuburan. Ya, Mbak, ya tahun ya sudah kemarin mau ingetinnya kasih tahu. Besok habis lebaran semua hajatan. Doainnya biar jangan hujan, biar kamu datang banyak kayaknya. Cuma kalau bisa hidup dicekek bocah. Doa yang penting. Kenapa? Karena kalau kita ingat, Bang, jasa-jasa kedua orang tua kita hitung-hitung kagak bakal ketebus. Kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat tebus jasa kedua orang tua kita, kagak bakal ketebus. Jasa emak bapak kita jangan kita naikkan dua-duanya, dah satu dulu. Emak jasanya ada atuh itu emak. Ya Allah, kayak apa Bang emak kita? Emak jasanya emak, masya Allah, dari mulai ngelahirin aja, belum lahir udah keseksa. Bunting, ya kok 2 bulan ngidam cuma muntah tiap jam buah we. Yang diminta kadang-kadang yang aneh-aneh, lagi ngidam, enggak musim rambutan, nyari rambutan. Kadang tengah malam pengen banget megang pisang. Orang ngidam.
Maksudnya lakinya Ustadz Boh, pulang sama dikasih besek, dalamnya ada pisangnya. Pisang sampai rumah dicekelin aja, dikupas kagak, dimakan kagak begini. Ngidam yang aneh-aneh dipinta, tengah malam pengen nyium pala kereta. Dapat 4 bulan 10 hari udah kesiksa. Kenapa? 4 bulan 10 hari di perut itu udah kelajetan bocah. Ditiupin tuh ruhnya oleh Allah, ditulis jodoh, rizki, ajalnya, dicatat udah. Maka 4 bulan 10 hari bocah dalam perut udah kelojotan aja. Ada yang nendang-nendang dalam perut. Mana tendangannya kencang, kayak tendangan Cristiano Ronaldo, mantan pemain Real Madrid yang nomor punggung 7, yang pernah pindah ke Juventus, pindah lagi sekarang ke MU. Kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Karim Benzema, langsung ditendang, gol, cakep, tendangannya bengkok pisang. Bocah nyundul-nyundul dalam perut, masya Allah, mak keseksa. Mana sudulannya kencang, kayak sudulan Charles Puyol, mantan pemain Barcelona yang nomor punggung 5. Lu mukanya kayak Beri Prima kan, rambut-rambut loh. Lu kalau nyerang ke depan dapat umpan dari si Iniesta, langsung disundul, gol, cakep, malahnya ngepeang. Sembilan bulan tambah kesiksa emak, masya Allah, tidur miring kayak nomor 3, telentang kayak kubah masjid, tengkurap takut jomplang. Ya Allah, perjuangannya emak. Detik-detik melahirkan, bang, pilihan cuma 2, kalau nggak hidup tuh emak. Pembukaan 9 susah buat dibuka, murah sakit perut ini, satu penyakit, dia cari lakinya, aduh bang, ya Allah bang, oke banget bang. Lakinya nyamperin dikit banget, ngomongnya sabar neng, emang udah bagian lu. Satu doang orang laki. Panik bini mau beranak, tapi sempat ngerokok. Keluar anak brol ke alam dunia, sakit, perih, berlumur darah. Ngomong emak kita sambil ngerintih, alhamdulillah anak gua selamat. Nggak ada ibu-ibu habis ngelahirin marah-marah. Anaknya keluar duduk-duduk gara-gara lu sialan. Gak tahu berapa jahitan ibu. Sayang sama anak, dibedong, ditimang, ngomong bidan pakai ngomong, alhamdulillah bu, anak ibu sehat. Saya baru timbang, masya Allah, timbangannya 3 kilo. Sehat pokoknya anak ibu, ibunya kagak girang itu dikata 3 kilo. Bengong aja tuh emak. Kenapa bengong? Ditanya sama dokter, kenapa sih bengong aja? Bukannya girang, anaknya sehat 3 kilo beratnya. Saya bingung dok. Bingung apa? Bingung kok masuknya 3 on, keluar 3 kilo. Ahlan guru kita, ada guru Haji Abdurrahman Soeh. Salaman dulu, yang sesuai. Tuan MUI Jakarta Barat. Ini tuan rumah. Saya berberit lah, salaman dulu. Pulang dari Amplop. Lagi zaman dulu itu. Lagian tuan rumah pakai nonton juga. Ini malah pengen aja nih bapak. Ya Allah, luar biasa perjuangannya emak tuh. Satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Bener bu? Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Berapa banyak anaknya pada berhasil, emak terlantar. Ya bu? Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak.
Hebat emak kita. Apa bapak kita nggak hebat? Hebatan lagi. Satu bapak bisa merawat 4 bini. Wah, dia nggak langsung. Inilah Masya Allah Bu, kalau kita hitung-hitung nggak bakalan habis. Nggak bakalan. Orang tua kita jasanya kita tebus bisa enggak. Emak bapak kita luar biasa. Anak kecil sakit anaknya, emak pakai ngomong. Emak kita apa yang dibilang, Neng jangan lo apa yang sakit, biar emak yang sakit. Benar kok. Bapak tuh nyari nafkah kayak apa, Masya Allah. Bila perlu makanan di mulut bayak diambil buat anak. Bener? Sakingnya luar biasa. Emak bapak kita perjuangan. Bapak kita siang malam berangkat gelap pulang gelap nyari nafkah. Buat siapa? Buat kita. Sehebat-hebatnya emak, secapek-capeknya emak, sehebat-hebatnya kan ada capeknya juga emak. Ya kok. Punya anak kecil tengah malam masih melek aja tuh bocah, emaknya udah sengkleh banget, udah ngantuk banget, pengen tidur susah banget. Dia cari lakinya, ya Allah bang, baba lu kemana ya ini bocah, ya Allah udah ngantuk banget. Sini apa baba lu, sini baba lu, gantian gini nih bocah, bagaimana dia biar tidur, udah ngantuk banget. Lu apa orang laki, akal lu banyak, takut-takutnya kayak biar bisa tidur nih bocah. Bapak nyari akal bapak emang banyak. Dia keluar rumah, dia ngompet pojokan jendela sambil nongkrong lihat. Emaknya ngomong, tidur Neng, tidur, ada anjing tuh di sana. Kita kalau malam tidur tidur ya sayang, tidur ya sayang. Tuh akhirnya tuh udah ketakutan tidur. Udah kan bapaknya di anjing-anjing. Itu segitunya orang tua laki tuh. Buat anak pengorbanannya luar biasa. Makanya lihat orang tua dulu bang, anak banyak kagak ngerasa susah. Benar? Anak banyak kagak ngerasa susah. Paling dikit orang dulu anaknya 15. Bener kok. Saya 13. Emak tuh anaknya 13. Semuanya cewek, saya doang laki. Itu kok, Masya Allah, masih kecil kita kayak apa, setahun atu beranak emak. Saking suburnya tuh emak. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah, dijemur di depan rumah. Lemak lewat ketetesan, bunting lagi. Terus saking suburnya emak. Nah, setahun atu beranak kayak kucing, gampang banget, bro, jadi. Makanya mandi aja satu aduk 5 anak kok zaman itu susah kok, makan bingung orang tua kita, tapi masih ada usaha orang tua kita buat ngidupin anaknya yang banyak. Nasi sepiring sekepel bang, anak 13. Emak nyari akal, emak kita bagaimana supaya kebagian semua nasi sekepel. Akhirnya emak kita kreatif banget, dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu 3 bakul diiris sama dia. Akhirnya tuh nasi keurut sama daun mengkudu. Jadi satu kok makan bareng, alhamdulillah hidup sampai sekarang. Tuh emak akalnya. Emang ngarepin makan daging ada yang mati doang. Susah zaman dulu makan daging kalau nggak ada yang mati. Kalau ada yang mati aja emak udah girang banget nih. Itu tentang sama bapak lu cukup tahlil ya. Ntar kan pulang dapat gesek, dapat daging lu tuh, dapat gesek kok 1 daging sekepel. Itu dipegang sama emak, sini yang berebut ya, yang berebut dulu, yang tuaan ngalah. Terus nih bagi-bagi dipocelin itu daging bang, dikit nih buat lo nih buat lo, ya Allah dibagi sejuring. Jadi nggak berasa daging, berasa kecap doang. Sampai segitu. Pernah 3 bulan nggak ngerasain makan daging, kayak nggak ada yang mati. Bapak pakai nanya ke adik saya, Mbak emang nggak ada yang mati apa ya?
Bapak ngambil sorban dari dalam, ntar kali neng sore-sorean begitu. Alhamdulillah habis maghrib ada aja yang mati. Marbot ketiban bertubuh. Biasanya nggak bakalan kehitung, makanya kita jangan harap kita meninggal dunia bang didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita nggak mau doain orang tua, jangan harap anak-anak kita nih mau doain kita meninggal dunia, mau datang ke ziarah ke kubur. Kalau sekarang aja kita nggak pernah doain orang-orang tua kita, makanya kembali hukumnya buat kita nih orang tua biasanya gede banget. Makanya momen yang paling berharga minta maaf kapan? Lebaran, masya Allah tuh kok di situ lebaran kita malam takbiran bini suruh nganterin makanan udah ke rumah emak. Neng nganterin apa sama nih? Emak lagi mau makan apa kali sama nganterin? Datang tuh assalamualaikumnya, assalamualaikumnya, salam. Lu nyampe neng? Iya. Lebaran ini sih nggak bikin apa-apa. Bikin tupat doang ini sama opor ayam. Emak pakai ngomong, emang lu punya ayam nih? Mau laki saya ayam siapa tuh ditangkap. Ya Allah, itu emak pakai nanya begitu. Ngomong emak kita, ya Allah neng lu pakai bagi dua, emang anak lu udah tinggalin? Masih mikirin gitu. Emang anak lu udah tinggalin tuh emak? Lu pakai bagi gua. Makanya nenek-nenek kalau udah punya cucu sayangan cucu, khawatiran sama cucu. Mana buktinya tuh film Sidul? Iya, Ong Tile sayangnya mantun doang sama si Mandul. Mandra kesian banget. Mandra anaknya itu Sidul dibeliin motor, si Atul modalin salon. Mandra bintang 50.000 nggak dibeliin. Mandra kesel banget. Biarin. Biasa laki-laki gak punya buruk. Itu kata Mandra, biarin orang banyak begini kagak nyenengin, nyakitin semua. Emang kalau udah hati-hati saya mana tuh datang bawain dan malam tuh lebaran pertama selesai sholat id dan 7:30 berangkat aja karena kita ayo nyalo buruan dari bocah kalau pakai ya, buruan di lebaran minyak ini bentar banyak orang tunggu masih sepi, ayo datang kita ajak anak lerot berangkat itu. Assalamualaikum. Assalamualaikumnya. Assalamualaikum mbak, ya gimana ini ya? Assalamualaikum, keluar dah bapak. Waalaikumsalam. Lo nyampe di iya mbak. Lebaran mbak. Maafin saya mau lebaran pertama air mata kan cetek banget, udah mau guru juga aja. Nangis sambil ngomong kagak jelas. Nangis dari 9:30 sampai 10:30. Makin salahnya sama orang tua. Lama nangis lapar. Ngomong dahnya, belum makan ini ya, terus banyakin ya Allah makan ya sayang, yang ke dapur lah. Emang malam bini lu yang bawa itu opor yang mantupat, tuh makan sana. Ya Allah kok, anak aku punya pikiran. Dia yang bawain, dia yang makan juga. Masih ditinggalin tuh buat anak kita, bener bu? Saking sayangnya sama anak. Makanya bang kita kalau sakit nih meriang, kita ngerintih nyebut nama emak enak banget. Ya kok, saya kalau lagi meriang itu nyebut namanya enak banget ngerintih. Nyebut nama aja kok udah buat obat buat kita. Tuh hebatnya orang tua. Maka manfaatnya apa? Buat orang yang kita haulkan girang gembira, aja jauh ya membabagi seluruh. Masya Allah. Yang kedua, manfaatnya haul buat siapa? Buat orang yang datang haul. Kita nih yang datang malam ini semuanya. Manfaatnya apa? Pertama, kita bisa silaturahim. Yang kedua, kita diingetin bahwa kita semuanya pasti bakal nyusul seperti almarhum dan almarhumah yang kita haulin. Kenapa? Ukuran buat kita. Ya Allah, namanya umur kita nggak tahu, ya Bang. Maka orang meninggal dunia bang disebut telah berpulang ke rahmatullah.
Benar kan? Telah pulang ke rahmatullah. Semuanya kita bakal pulang. Ngomongin pulang sebenarnya enak bang, jangan pakai takut. Pulang itu enak. Mana contohnya? Dulu zaman kita SD ada sekolah, kita sekolah kan gurunya galak banget. Pelajarannya kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Gol girang banget kita, lompat dari atas meja manggul kempek. Hore, boleh pulang. Kenapa? Karena sebenarnya pulang itu enak. Pulang haji enak gak? Enak. 2 hari sebelum pulang diumumin sama kepala kloter, Bapak Ibu jamaah 2 hari lagi kita akan berangkat pulang ke tanah air. Siapin dari sekarang. Alhamdulillah bang, diumumin begitu aja girang banget kita. Kebayang udah genteng rumah kita. Pulang kita berangkat dari Jeddah menuju ke Suta. Sampai di rumah di Suta dijemput sama keluarga, diarak pakai petasan, nyampe rumah digelarin ambal, ditaruhin kasur baru kok pakai spray lah. Nganten datang orang pulang haji, kayak udeng-udeng wangi banget, datang semua dipelukin, duduk bareng nerima tamu, cerita itu dia kasar tamu, dia ceritain Mekah Madinah, diceritain Mekah Madinah. Ada tamu dari pagi sampai sore, sampai lupa sembahyang nerima tamu. Pulang enak. Pulang kampung enak gak? Enak. Mudik dibela-belain, biar kata tiket terus habis, kereta habis semua, naik motor Mio dibela-belain. Mio kan jamnya pendek, sual tumpuk 3 sambung pakai papan nyampe ke Brebes. Kenapa? Pengen ketemu saudara di kampung. Suasana lebaran di kampung enak terasa. Masa-masa kecil dulu indah bersama keluarga. Pulang sebenarnya enak. Setelah kita acara malam ini di rumah Bang Haji Jamuri, kita semua pulang nih. Kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak gak? Enak. Kok besek? Benar. Setelah kita tinggal di kampung, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak? Ini dia. Dan kata enak, takut besok. Ngomong ini, lembangan ini enaknya rada berat nih bang. Kenapa berat? Karena bekal belum cukup, masih ada yang ganjel di hati. Luar biasa. Karena orang yang semua pulang harus bawa bekal menghadap Allah. Bekalnya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Orang yang beriman dan bertakwa, berbuat amal soleh, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam kubur munkar nakir nyamperin, enggak pakai galak-galak serem-serem nanyanya, ngajak kongko dalam kubur. Lu nyampe Ji, sehat alhamdulillah. Lu ngopi, bukan nakir nawarin kopi. Gua menanya malu ya, marabuka, jawab Ji, Allahu Rabbi. Wah gampang lu. Wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imamilah. Lu lancar banget itu, gak jadi dah gua nerusin nanya. Merah munkar nakir bang, OTW dia merah, mantok naik grab. Datang itu perempuan nemenin. Duh Allah, gigi putih, tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, matanya bubel bagong, dia banget, hidungnya peproso dan tekak. Udah ada bang, bibirnya kayak delima di belah 4. Kalau delima di belah 2 kegedean, kalau kegedean doer, masa beda dari doer.
Kita ngeliat orang cakep banget di kuburan nanya, man anta lam aro fi dunya ajmal minka. Siapa anda? Saya nggak pernah ngeliat orang secakep anda. Orang itu menjawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama Habib gedeg banget. Jangankan mau orangnya, sama balehonya takut. Ini orang gak pernah berbuat amal soleh, tiap malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu kenapa leher botol kecil, karena tiap malam dicekekin mulu sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh, masuk ke dalam kubur, munkar nakir nungguin depan pintu kubur. Apa kata munkar nakir? Emang gue lagi tungguin lu ya, nyampe juga lu kemari. Kata nakir, lu kenal kan? Gua kenal banget ini dia. Yang kemarin makan duit bansos. Wah, oh iya. Lu munkar nanya duluan, buruan lu tanya. Maro buka, agak nyaut kok, melokok bagai itu. Maro buka, agak nyaut juga. Nakir nanya, apa kan? Mau nikir, gua tanya agak nyaut. Udah kali dia. Gantian kir, gantian kok nakir. Ya mah boleh bang, parkir aja tuh apa-apa. Orang CS-nya gantian kir ya. Nanya, maro buka, agak nyaut juga. Bagi tugas juga begini kir. Bagi tugas apa? Lu ambil bentungan. Bentungan malaikat bang. Kalau digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat saking beratnya tuh bentungan. Munkar berangkat ambil bentungan OTW. Dia naik Grab sesuai aplikasi. Bentungannya dibawa, ditanya sama malaikat kagak nyaut, hajar, bedik. Maro buka kagak nyaut, bedik, langsung sedih-sedihnya mental, kulitnya copot, tulang mental bang, tulang mental, kulit copot. Baru dia teriak merasa menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya bang? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia bentar aja, bentar. Saya mau ngaji, semua sembahyang, semua ibadah. Mereka ngomong kemana aja lu. Budak lu dibilangin lu. Kita juga pernah nanya malah Ustaz lu ngomong, Ustaz kata-katanya Ustaz lu gosipin, Ustaz lu fitnah, Habib lu fitnah. Lu yang ketakutan 2024 ya. Malaikat tahu pemilu ya. Kodip naudzubillah min. Ingat, ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Kita kepengen di dalam kubur mendapat kenikmatan dengan amaliyah ibadah kita. Haul ingatkan kembali bahwa kita semuanya pasti bakalan mati. Jangan ngerasa muda, jangan ngerasa muda, pegel juga. Jangan ngerasa muda, membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan, bol pecah-pecah. Bol pecah-pecah. Apa ya guru ya? Jadi kita kelar ini. Amplopnya saya lihat segitu. Alhamdulillah. Haus bang. Abang tawa aja haus, apalagi saya ngomong.
Gerah kok ini, ya Allah, lagi banyak-banyaknya saya ini. Aku tembus aja ini. Masih ngeplek kok. Terus jangan kita ngerasa muda, kita masih semuanya mati. Ustaz sih masih muda ini, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Bener, ngomongnya seger, cucunya duluan. Masih muda, cakep, cantik, terkenal, nikah, dilah, mati. Sampai sekarang. Alda Risma, Sukma Ayu, Bobby Mercury, masih pada perawan, mati. Mubazir tuh orang. Haji Masaid 40 tahun artis, lakinya Angelina Sondang kena jantung mati. Ricky Jo penyiar bola 40 kena jantung juga mati. Ada Namnung artis bener gede gemuk 38 umurnya. Yosul teman Budi Anduk 40 tahun Budi Anduk. Olga Saputra muda lagi 32, ya Allah mati. Julia Perez 37 masih muda. Ramai itu di infotainment, kayaknya ada yang komentar di Facebook kenapa Juve meninggal karena begitu berat membawa beban. Jadi memang saya lihat beban. Ini beban hidup, ini pikiran sengaja beban hidup. Kalau bapaknya ini saja pada malas dia nanti mulu jadi beban hidupnya banyak. Udah, Masya Allah. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL 40, ganteng keren, Masya Allah, jantung. Meninggal 18 Februari 2019. Memang saya tulis, saya catat biar supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL. Itu tujuan. Udah mati, tua mati, kurus mati, gemuk. Saya punya teman almarhum Ustaz Jebri itu kok ya Allah 40 tahun 3 hari Bang, baru ulang tahun 3 hari, naik motor Ninja 650 cc, kembur, tabrak pohon palanya kejedot pohon pala kejedot pohon pala, kejedot pohon pala, kata jagain pala. Sebab pada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Lu apa sih Bang tawa? Pala komang-komang, ih najong buat pikiran komang-komang. Baru palanya nongol, ih najong batok. Lagi bayangin pala kali emang. Gemuk mati kurus, jangan rasa gemuk. Ustaz saya gemuk ini sehat? Enggak. Bahkan survei membuktikan, kata dokter, Ikatan Dokter Indonesia itu menyatakan orang gemuk cepat mati. Kata dokter, oh bisa begitu? Iyalah Ustaz, kalau orang gemuk kan lari napasnya ngos-ngosan, gak ada tempat buat napas, makanya cepat mati. Yang kurus girang dong saya ini. Alhamdulillah dong saya kurus. Lah yang kurus juga cepat mati Pak Ustaz. Kalau bisa kurang gizi. Haul manfaat buat kita, ingatin mumpung masih sehat, ada kesempatan. Ayo Bang, kita manfaatin. Yang dekat banget sama kita bukan keluarga, bukan anak, bukan bini, bukan istri, bukan suami, ibu, tapi yang dekat banget dengan kita, kematian. Ini kita napas kita keluar, nggak masuk lagi, habis sudah. Dekat banget. Maka manusia umurnya nggak banyak, cuma 7, kata bong saya. Oh 7 kok? Iya. Kalau nggak Senin, asal. Kalau nggak sasar, Bu. Kalau nggak bokong, benar juga. 7 kita umur. Manusia makanya jangan sok. Gak ada yang jago manusia, yang jago cuma ayam. Itu kata bong saya. Manusia kalau ada yang super memik itu kata bong. Makanya kita jangan sok-sokan. Pasti kita meninggal dunia. Banyak bekal kita menghadap Allah, agar bekal kita banyak, insya Allah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manfaatnya haul buat siapa? Buat orang yang bikinin haul.
Siapa? Nih Bang Haji Jamburi beserta istri dan keluarga. Ini manfaatnya luar biasa buat yang bikinin haul. Harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin buat acara malam ini, saya yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Nih habis puluhan juta, habis ratusan juta buat haul malam ini. Besok diganti dia, abang dia pengusaha billboard. Belah satu billboard tambah belah yang 1 M kok. Gua sewa 1 tahun 1 M, gua paling kecil 400 juta. Saya tahu, gua makanya malu kalau ngasih tiket buat dia. Kan juga saya kepet di depannya kalau nggak kelihatan tipis. Saya mau ber-beran aja mau Bang Haji Jamburi, mau Haji Susi lah, awas kok ya. Memang bukan ngancam. Kalau memang dikit ya saya kirim ke rekening. Bercanda, jangan dipikir. Ya usahain aja. Iya saya mau DCS kan sama bos saya buat diskusi Bang Haji Jamburi DCS. Udah saya bercanda aja kalau bakal marah beliau. Ya pokoknya ini mah perempuan ini jangan dianggap bercanda. Ya. Harta, tenaga, pikiran, saya yakin Bang dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Haul, jujur tahadus minikmah. Saya keluarga kok semua perempuan. Bapak udah meninggal 13 tahun yang lalu, 13 tahun, 13 kali haul, bikin haul tiap haul. Yang punya emang anak laki ini diri, saya punya mandiri diri aja. Saudara perempuan semua udah pada ngomong duluan ya, kalau gue juga bisa bantuin apa-apa deh ya, gue gak bisa dah, emang gue gak punya duit ya, emang abang lo kalau kerja, ya apalagi gua dong, ya elang kok nih pada ngomong ya, bapak belum gajian, kerja kagak, begitu kata dia. Udah aku gak bisa bantuin apa-apa dah, atau biarin aku sih bantuin gelar-gelar tikar aja dah. Tetap aja yang punya kita-kita juga anak laki sendiri. Akhirnya apa? Ada jalannya Bang. Luar biasa Allah kasih rezekinya ada aja buat bikin haul orang tua. Ulama guru-guru kita, ulama kiai kumpul habaib pada kumpul semua. Alhamdulillah ulama neneng semua. Sekopelin semua pulang. Makanya ketakutan ya sekopelin. Awas ya, jangan sekopelin doang. Makanya luar biasa, gak ada ruginya ngurusin orang tua. Kita juga nanti meninggal dunia Bang, diurusin sama anak-anak kita, didoain sama anak-anak kita. Jangan pernah kita mengukur materi buat kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua yang masih hidup hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Kita sering lupa kepada orang tua yang udah gak ada. Padahal yang menyebabkan adanya kita hanya kedua orang tua kita. Insya Allah haul kita laksanakan. Ustaz gak punya duit banyak-banyak, ya sekedarnya aja. Sederhana kita bikin, yang penting doa. Terpenting adalah setiap waktu sholat, selesai sholat jangan pernah lupa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubata wal maghfirah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Baca astaghfirullahaladzim li wali walidayya, terus ikutin nama-nama orang-orang tua kita yang udah gak ada. Doain, kirimin Fatihah. Yakin doa-doa kita semua dijabah, dikabul oleh Allah. Doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Dan terus nyambung sama doa anak dengan kedua orang tua. Gak bakalan ada hijab, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dah jam 11 lewat, kita lapar buat ini ya. Tadi baru kena kopi doang, belepok perut ini ya. Bang, Bu, kok mohon izin bapak-bapak guru-guru yang ada di sini, barangkali kemari saya nggak sendiri tapi bersama teman-teman. Saya kemari bawa produk namanya madu Bang Tile. Jadi madu mereknya Bang Tile, merek saya. Itu madu murni dari Sumatera, Parakan, Jambi. Jadi alhamdulillah saya saya mau ngajak ibu-ibu bapak-bapak semua untuk beli. Kenapa? Buat saya hasilnya, keuntungan enggak semuanya, karena memang saya punya hajat. Di depan rumah saya ada 3000 meter, itu ada tanah, saya lagi bebasin.
dan sekarang baru di DP 1,3 M buat pondok pesantren ibu. Gak banyak ya 3.000, tapi lumayan harganya per meter 1,5 juta. Jadi saya jual madu ini ibu beli, ntar ibu udah membantu membebaskan lahan yang saya akan bebasin ya. Insya Allah ada di sono, standnya di sono ada kalau mau beli ya. Murni ayah Haji Roma Irama udah langganan minum madu saya, yang produk saya nih udah 37 liter setiap bulan. Tadi sebelum naik makanya lama tadi sini tadi saya datang sama kali lama, beliau telepon tadi ayah Haji Roma Irama pesen bahwa madunya udah habis katanya. Akhirnya ngobrol tadi lama di situ dengan Habib Ali, dengan Kiai Lutfi melalui via telepon beliau bersama ayah Haji Roma Irama. Makanya beliau alhamdulillah sehat bang, minum madu saya apa dirasain, testimoninya ada, masya Allah luar biasa, sehat menyehatkan. Makanya ayah Joma tuh waktu konser kapan aja masih kuat. Itu gitar yang beratnya 10 kilo, itu 10 kilo gitar bang, yang ujungnya kagak ada. Itu ujungnya kagak ada 10 kilo, apalagi ada ujungnya lah beratan lagi itu kuat sanggup dia gitu mulu dia kalau begini nyari ujung gitarnya mana tuh ujung gitar gua. Nah, itu belum alhamdulillah ya. Babe Haikal juga udah ngerasain minum banyak, terus Ustaz Akri dan para artis teman-teman, Haji Cici Paramida juga sama udah langganan juga, Ika Nurjana udah sama, di TV Parera banyak tuh kayak semua yang lain sampai keluar negeri nyampe kok. Kemarin dari Raja dari mana tahu tuh beli ke saya, pokoknya raja luar negeri. Raja apa saya kalau tahu dah ini aja ya pok, ntar sama beli ya, bang punya duit beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya silakan ya. Kalau minjem malu ya nggak apa-apa, gelang cincin juga nggak apa-apa dah ya, taruh aja di sebentar yang ada ya. Ini aja kita bisa sampai, kita baca Fatihah minta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkhusus kita hadiahkan Fatihah ini untuk almarhumnya Haji Jawiyah binti Haji Jaya dan almarhum Bapak Haji Sehur bin Haji Lege, serta almarhumin wal marhumat yang lainnya, serta almarhumin wal marhumat bapak ibu kita, keluarga kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita yang sedang belajar Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita jadi anak yang sholihin dan sholihat. Doain para guru-guru kita, kiai kita, habaib kita, guru, para ustazah kita, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doain para pemimpin-pemimpin kita yang senantiasa sayang kepada rakyat dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan negeri kita bangsa Indonesia Allah pelihara, Allah jaga senantiasa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, pertama terima kasih, yang kedua mohon maaf ya buat Bang Haji Jamuri, Bu Haji Susi beserta keluarga yang seharusnya malam ini acara ini dihadiri oleh Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Setelah kontak-kontak, alhamdulillah beliau masih di luar daerah, dan bisa hadir. Mohon maaf, next time lain waktu bisa kemarin. Katanya salam buat Bang Haji Jamuri, begitu kira-kira, dan doain beliau mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikut ke dalam baperan barisan pecinta dan relawan Anies Baswedan. Ini baperan ya, kebetulan ketua umumnya saya ya, Bang Haji Jamuri termasuk salah satu juga di situ pengurus dari Namidah. Pokoknya besok jangan kemana-mana ya, pokoknya kita pilih jaga agar negara Indonesia sejahtera Anies, agar negara Indonesia sejahtera Anies, agar negara Indonesia sejahtera Anies, agar negara Indonesia sejahtera. Mudah-mudahan ya, ini bukan apanya, ini mengasih tahu doang ya, yang tahu ya, dah namanya ikhtiar kita mendukung, karena baperan itu di belakangnya para alim ulama, para kiai, para habaib, termasuk Habib Ali tadi dia membina kita, pembina kita banyak udah yang ntar kalau pengen
gabung ya silakan gabung aja ya. Yang benci jangan, silakan. Yang benci mah benci aja, silakan. Sampai kapan juga tetap kita begini. Ya dibenci, tadi lama-lama mati. Nah ini aja dari saya. Mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.